Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo, dan kali ini kita telah memasuki episode yang ke-44. Oke, sebelum memasuki pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-44. Semenjak Saori Gading menikah dengan Iwe Cimpauk, dirinya pun makin jarang mengunjungi kamar dari Iwe Cudai. Tak ayal hal itu pun menimbulkan berbagai macam gosip di kalangan para pembantu istana. Namun Iwe Cudai tetap keras kepala dan malah memarahi mereka. Sementara itu, di istana Malimongan, Saori Gading telah hidup bahagia dengan Iwe Cimpauk. Dirinya sudah merasakan kebahagiaan. Tak ada lagi sosok Uwe Cudai yang muncul dalam benaknya. Saori Gading benar-benar telah larut ke dalam lautan asmara bersama dengan istri barunya tersebut. Kendati demikian, hal ini sedikit menimbulkan kerisauan dalam diri Uwe Tendri Abeng. Melihat saudara kembarnya yang seperti sudah berbelok tujuan, maka Uwe Tendri Abeng pun mengirimkan sebuah angin sakti kepada Saori Gading. Saori Gading yang sedang tertidur lelap pun akhirnya dibangunkan oleh kehadiran angin tadi. Saori Gading dengan cepat menyadari bahwa itu adalah angin yang diutus oleh Uwe Tendri Abeng. Jelas, Uwe Tendri Abeng menginginkan agar Saori Gading kembali membujuk Iwe Cudai. Namun, memang sudah padam cinta Saori Gading kepadanya. Meski demikian, Saori Gading juga tak mau kalah begitu saja dengan Iwe Cudai. Maka malam itu, Saori Gading pun bergegas berangkat menuju ke istana Alecina. Sesampainya di istana Alecina, Saori Gading bergegas masuk ke dalam kamar Iwe Cudai, yang rupanya tak dikunci. Iwe Cudai menganggap bahwa Saori Gading tidak akan pernah datang lagi. Itulah mengapa dia tidak lagi memakai 7 lapis sarung dan segala macam penghalang lainnya. Alhasil, hanya butuh waktu singkat, maka bertemulah Saori Gading dengan Uwe Cudai yang sedang terlelap dalam tidurnya. Saori Gading refleks langsung tidur di samping Uwe Cudai. Namun Uwe Cudai langsung bangun dengan kondisi yang kaget setengah mati. Dia telah lengah. Saori Gading rupanya kembali lagi. Dia pun segera berbalik badan dan tak berani menatap wajah Saori Gading, yang menurutnya amat sangat buruk rupa. Saori Gading seperti biasa mencoba untuk menggoda Uwe Cudai dengan segala macam kata-kata bijak romantis yang dia punya. Namun tak satupun kata-kata itu berhasil merayunya. Alhasil Saori Gading pun mencoba dengan cara lain. Dia mencoba untuk sedikit bercanda. Siapa tahu Uwe Cudai suka dengan candaannya. Maka Saori Gading pun melontarkan sebuah candaan. Sebenarnya aku sudah tak masalah lagi kalau kamu tak mau lagi denganku. Karena aku sudah punya kekasih lain yang cantik jelita. Kekasihku adalah seorang hamba sahaya yang berkepala dua dengan dahinya yang membusung ke dalam. Demikian ujar Saori Gading dengan nada yang sengaja dibuat lucu. Ternyata berhasil. Iwe Cudai pun nampak tertawa pelan. Dan secara refleks, dia malah berbalik menghadap Saori Gading. Mana ada orang yang seperti itu, demikian ujar Uwe Cudai sambil tertawa. Tak ayal, sikap refleksnya itu membuatnya berhasil menatap Saori Gading untuk yang pertama kalinya. Dan Uwe Cudai pun hanya bisa terdiam. Saori Gading buru-buru langsung memeluknya. Benar apa kata ibu dan kakakku, tak ada seorang pun di Alecina yang mampu mengalahkan ketampanan Saori Gading. Ternyata selama ini aku cuma salah paham. Demikian pikir Uwe Cudai. Dirinya pun kemudian larut dalam pelukan mesra Saori Gading. Satu tatapan saja sudah cukup untuk mengubah 180 derajat pandangannya terhadap Saori Gading. Iwe Cudai benar-benar menyesal telah menyia-nyiakan pria setampan Saori Gading ini.
Tak hanya tampan, Saori Gading nyatanya punya perangai dan tutur kata yang baik. Saori Gading adalah sosok yang bahkan telah melampaui kriteria pria idamannya selama ini. Alhasil semenjak malam itu, keduanya jadi semakin sering bertemu. Saori Gading jadi semakin sering mengunjungi Iwe Chudaik, sedangkan Iwe Chudaik selalu menantikan kedatangan Saori Gading. Sayangnya, Saori Gading hanya bisa datang di malam hari saja, dan Saori Gading harus kembali menjelang subuh, karena itulah syarat yang sejak awal diajukan oleh Iwe Chudaik. Tak ayal, orang-orang di istana pun tidak mengetahui bahwa Saori Gading telah berhasil menaklukkan hati Iwe Chudaik. Hubungan keduanya jadi terasa seperti hubungan rahasia. Hingga suatu malam, Saori Gading mencoba untuk membujuk Iwe Chudaik agar mencabut saja syarat yang diajukan dulu itu. Namun, Iwe Chudaik menolak sambil berkata, "Aku malu, orang-orang di istana pasti akan menertawaiku kalau aku mencabut aturan itu." Saori Gading pun hanya bisa tersenyum geli dengan ucapan istrinya tersebut. Siapa juga yang tidak akan tertawa? Bisa-bisanya ada orang yang mau termakan gosip tanpa mengetahui kebenaran dari gosip itu sendiri. Demikian pikir Saori Gading. Dan seperti itulah kemudian bagaimana hubungan mereka berdua terus berlanjut. Malam demi malam telah mereka habiskan bersama. Kini keduanya hidup dengan bahagia. Dan teman-teman, itulah tadi Ilagaligo Series episode yang ke-44. Tentunya kita masih akan lanjut ke episode terakhir, episode yang ke-45. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Ilagaligo Series akan mencapai bagian akhirnya. Dan jangan lupa juga untuk like ini video, dan jangan lupa juga untuk share ini video ke teman-teman yang lain. Dan tentu saja jangan juga lupa untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda ketinggalan kalau misalnya ada video baru yang saya upload di channel ini. Oke? Dan setelah Ilagaligo series tamat, kita akan mempunyai sebuah series baru yang akan berkaitan langsung dengan sejarah tentunya. Apakah nama seriesnya itu masih saya rahasiakan, saya akan umumkan setelah Ilagaligo series tamat. Oke? Dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video ini, yang telah mengikuti series ini. Dan sampai bertemu di episode terakhir, dan sampai bertemu juga di episode-episode atau video-video selanjutnya.